bisa diceritakan kepulangan dari Om Ray sendiri jam berapa, seperti apa sebelum-sebelumnya? Terima kasih teman-teman wartawan sudah datang. Beliau sudah sakit hampir 2 tahun ya, kurang lebih, dan sebulan terakhir tadinya rencana mau di SA di rumah sakit Gatot Subroto, tapi ya Tuhan berkehendak yang terbaik buat Bang Ray. Dan tadi jam 9:04 akhirnya beliau kembali ke pangkuan yang maha kuasa. Punten Om, kalau boleh tahu mungkin beliau almarhum drop pas mungkin udah berapa lama sih? Ya, ini pas udah ketiga kali ya, kalau nggak salah 3 kali beliau kritis. Memang selama ini tidak diekspos, dan terakhir tadi jam 6 beliau sudah nggak respon lagi, jadi sempat di apa istilahnya pompa ya, dan semua itu tinggal obat. Dan ya itulah jadinya beliau sudah kembali pada penciptanya. Om, spesifiknya sakitnya apa, Om? Beliau ini sakit yang parahnya diabetes. Beliau berdiabetes, terus kena stroke ringan. Jadi selama 2 tahun ini nggak stabil ya, jalannya susah. Ketika stroke-nya udah mulai membaik, udah mulai sehat, dia nggak bisa jalan. Jadi istirahat terus sebenarnya selama ini, nggak bisa. Udah, jadi terakhir paru-parunya penuh air, jadi sudah bernapas, dan ada diambil tindakan untuk Kateter ya? Bukan Pengambilan cairan toraks di dalam. Ada istilah kedokterannya, saya juga nggak hafal. Nah di situ jadi pernapasan dari sini ngeluarin cairan. Oh kan, kita paling sering melihatkan almarhum sama Om Lodini lebih sering melihat seperti itu kedekatannya. Terakhir komunikasi Om, apa yang disampaikan sama Om? Ya saya sering ketemu, kebetulan juga saya ini sakit, jadi terakhirnya itu via video call. Saya dari rumah sakit, beliau juga di rumah sakit, jadi ngomongnya melalui video call. Cuma dia nggak bisa ngomong, cuman saya yang ngomong, karena saya juga jantung kan, habis bypass. Om, setelah disemayamkan ini nanti rencana pemakamannya kapan tuh, dan di mana? Nanti ada yang ngurus lah ya soal itu. Dari keluarga sudah ada yang ngurusin. Informasinya masih menunggu kedatangan. Sebab wasiat beliau atau keinginan beliau sebenarnya itu di kampung halaman. Di Sulawesi berarti Om? Di desa Sibowi. Sibowi. Dan situ kurang keluarga. Dan cuma situasi kan lagi ini, saya nggak tahu terakhirnya update-nya gimana. Mungkin Om harus ke Palu dulu, okay. Baru Sulawesi Tengah sana. Oke. Om, boleh mungkin sedikit sosok beliau almarhum semasa hidup di mata keluarga dan adik-adik seperti apa sih Om? Beliau ini orangnya sangat komit ya, dan itu satu. Kedua, kalau soal tegas, kalau misalnya berdebat biasa lah kita kan, kakak beradik, apalagi beliau sangat terobsesi waktu itu dengan Nusantara. Dan akhirnya saya bilang ke dia bahwa
ibu kota negara ini jadi Nusantara, dan dia sangat itu udah sakit, tapi itu terrealisasi lah impian beliau selama ini, cita-cita wacana yang beliau apungkan selama ini tentang Nusantara, ide-ide itu ya. Selain film, beliau juga aktor lah ya. Kadang-kala dulu malah kita berpikir ketika dia sakit pun kayaknya dia lagi berakting. Padahal ya itu kelebihannya beliau ini. Kadang-kadang kita nggak tahu dia ini sakit apa enggak, karena ya dia sebagai aktor. Kadang-kala kita menganggap dia ya biasa aja, ternyata dia sakit benar gitu. Atau sebaliknya sakit benar tapi acting tidak sakit. Jadi susah juga kan nebak-nebaknya. Tapi ya ada satu-satu hal tertentu yang membuat kita tahu beliau ini sakit banget. Itu aja sih. Oke. Mungkin ada wasiat almarhum yang belum tercapai atau keinginan almarhum sampai dengan saat ini, mungkin di mata Om sendiri sebagai sang adik, apa sih? Oh, dalam tadi saya bilang bahwa obsesi dia tentang gagasan Nusantara. Selain itu mungkin ada lagi? Selain itu ya keinginan beliau untuk dimakamkan di kampung halaman. Saya pikir itu, dan ya nanti mungkin bicarakan sama keluarga. Boleh kasih tahu sekali lagi.